Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di awal permenungan ini saya suka mengungkapkan permenungan saya terhadap realitas zaman ini, yaitu terkadang sebagai orang Kristen kita terjebak untuk menjadi orang beragama dan bukan menjadi orang beriman. Jika kita bertumbuh hanya sebagai orang beragama, maka kita akan terlihat begitu fanatik dengan agama sendiri, dan kita pun akan menjadi brutal ketika ada yang menyerang agama kita. Orang-orang beragama adalah mereka yang akan mentuhankan agamanya, sehingga mereka dengan mudah sekali melakukan tuduhan-tuduhan penistaan agama. Hal ini berbeda dengan orang beriman. Mengapa? Karena iman mengandaikan relasi personal dengan Tuhan yang kita imani. Yang namanya relasi berarti kita harus mengenal secara personal, berusaha mencintai Tuhan yang kita imani, berusaha menemukan cinta Tuhan kepada kita, dan bahkan berusaha hidup seturut kehendak Tuhan atas dasar relasi personal tersebut. Pada titik ini kita tidak akan brutal jika ada orang yang menghina Tuhan kita. Kita tidak dengan mudah melakukan penistaan agama terhadap orang-orang tertentu. Mengapa? Karena atas dasar relasi itu kita berusaha mencintai seperti Tuhan mencintai. Kita berusaha mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Jika Tuhan sendiri mampu mengampuni orang yang menyalibkan dirinya di atas palang penghinaan atau salib, maka kita pun harus berusaha menyerupai Dia. Di dalam bacaan Injil, dalam permenungan saya, Yesus secara tersirat menegaskan tentang beriman atas dasar relasi ini. Ia mengatakan, "Aku ada dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, yang akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Dengan sabdanya ini, Yesus hendak menghendaki kesatuan relasi yang intim antara Dia dan Bapa juga terjadi antara kita dengan Dia dan Bapa. Kesatuan relasi yang intim ini terwujud dalam sikap mengasihi. Di dalam bacaan yang kedua sangat terlihat jelas buah dari iman atas dasar relasi yang dimiliki oleh Santo Petrus. Ia mengatakan lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Perkataan Santo Petrus ini merupakan wujud dari mengasihi yang tidak lain bersumber dari pengenalan yang dalam akan Yesus gurunya. Sedangkan bacaan pertama memperlihatkan pentingnya karya Roh Kudus di dalam pewartaan para rasul. Dalam konteks permenungan ini, Roh Kudus juga berperan penting terhadap relasi yang intim dengan Tuhan dan perwujudannya di dalam mengasihi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remak permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, "Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu." Dalam permenungan saya, dengan sabda ini, Yesus hendak menekankan tentang relasi yang intim antara Dia, Allah Bapa, dan kita semua para pengikutnya. Oleh karena itu, beriman kepada Yesus bukan sekedar identitas, tetapi kita patut menjalin relasi yang intim dengan Yesus dan Allah Bapa. Dengan pemahaman iman seperti ini,
maka kita berdoa atas dasar relasi itu sendiri, yaitu sebagai suatu perjumpaan yang indah dengan Tuhan yang kita imani. Juga kita berbuat baik bukan untuk dilihat baik, tetapi berbuat baik atas dasar relasi, di mana kita berbuat baik karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Kedua, semua permenungan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa hendaklah kita beriman dan bukan hanya sekedar beragama. Dalam arti tertentu, jangan melihat agama secara formal, tetapi fokuslah pada kata-kata ini. Agama memanusiakan manusia. Dengan beriman, kita akan mampu melihat Tuhan dalam diri sesama. Karena itu, kita akan berusaha untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Banyak orang terjebak untuk hanya terlihat beragama secara formal. Misalnya kita Katolik, yang penting sudah mengikuti Ekaristi, yang penting sudah berdoa, yang penting sudah menjalankan kewajiban agama. Semua itu akan terasa kering dan tanpa makna jika dijalani begitu saja, tanpa melihat bahwa beriman itu adalah suatu relasi yang intim antara aku dan Tuhanku, yang harus dibangun secara terus-menerus sejak dini, tidak saja dalam keadaan susah, tetapi juga dalam keadaan senang. Sebab itu, janganlah sekedar beragama secara formal saja, karena kita akan hilang arah, tetapi berimanlah atas dasar relasi dengan Tuhan. Karena dengan relasi itu kita akan dituntun pada kehendak Allah terhadap diri kita. Tuhan memberkati Anda semua.